Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas satu tema yang sedang kita bahas untuk beberapa hari ini dan hari ke depan, yaitu keburukan Yusuf membawa dalam proses Tuhan. Kembali saya ingatkan bahwa Tuhan ingin memakai hidup kita, tetapi kita perlu diproses Tuhan supaya kita dalam posisi, dalam kehendak level Tuhan. Dan proses itu akan menyucikan hidup kita. Dan kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang diproses Tuhan. Karena kemarin kita tahu bahwa Yusuf adalah orang yang berpura-pura dan orang yang sedikit munafik. Dan pagi ini kita akan melihat lagi sebuah tulisan yang ditulis dalam kitab Orang Jujur. Kita baca di dalam kitab Orang Jujur yang ke-41 ayat yang ke-7. Ketika Yosef melihat bahwa ayahnya menyayangi dia lebih dari saudara-saudaranya, ia terus meninggikan diri di atas saudara-saudaranya, dan dia membawa kepada ayahnya berita jahat tentang mereka. Apa yang ada dalam sifat daripada Yusuf sehingga perlu diproses Tuhan? Yusuf adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya, orang yang menggunakan kesempatan untuk mementingkan diri sendiri, pasti ada orang-orang yang dirugikan demi mengangkat hidupnya, demi membuat hidupnya lebih penting. Dia tahu bahwa dia dikasih oleh ayahnya. Lalu apa yang dikerjakan oleh ayahnya itu dipakai sebuah kesempatan buat dia. Dikatakan demikian, bahwa ayahnya mengasihi atau menyayangi dia lebih dari saudara-saudaranya. Dia terus meninggikan dirinya di atas saudara-saudaranya. Dia meninggikan dirinya, dia tahu dikasih oleh bapaknya, lalu dia meninggikan dirinya. Berapa banyak di antara kita ini kadang seperti itu. Kita merasa diri kita ini dikasih, dekat dengan si A, membuat kita bisa kadang-kadang membuat orang lain di bawah kita. Kita, atau boleh dikatakan, bersukacita di atas penderitaan orang lain. Kita bisa mengangkat diri kita, yang penting orang lain menderita. Sifat seperti ini, itu tidak disukai oleh Tuhan. Pasti dia akan mencari keuntungan demi dirinya, dan menjatuhkan orang lain. Ini terbukti di dalam ayat yang bagian terakhir. Dan dia membawa kepada ayahnya berita jahat tentang mereka. Apakah keluarganya atau kakak-kakaknya tidak pernah berbuat sesuatu yang baik? Pasti dia pernah berbuat baik. Tetapi Alkitab dikatakan di dalam kitab Orang Jujur bahwa dia membawa berita jahat tentang mereka, tentang kakak-kakaknya, yang diceritakan kepada ayahnya sesuatu yang jahat. Supaya apa artinya? Supaya ayahnya melihat bahwa dirinya lebih baik daripada mereka. Hal ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Kita menjelekkan orang lain demi supaya orang lain melihat kita lebih baik. Dan sifat seperti inilah harus dikikis dan akan diproses oleh Tuhan. Alkitab katakan jelas dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kalau kita punya kasih, kita sanggup menutupi. Tidak kita harus menceritakan keburukan orang lain. Bahkan kita menutupinya. Kita bisa menutupi kesalahan orang lain. Dan tidak harus menceritakan. Apa yang sedang saudara ceritakan tentang orang lain kepada rekan saudara? Kalau saudara sedang menceritakan sesuatu keburukan orang lain, artinya saudara sudah mengangkat diri saudara lebih baik daripada orang itu. Buatlah perkataan kita sesuatu yang menyukakan. Perkataan kita sesuatu yang baik, bukan selalu yang jahat. Amsal berkata di Amsal 10 ayat yang ke-12, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Apakah perkataan kita inilah perkataan yang baik? Biarlah hidup kita adalah hidup yang betul-betul
tidak memanfaatkan dan membuat kita menjatuhkan orang lain demi mengangkat pribadi kita lebih baik, rasanya seperti itu. Biarlah kita berkata sesuatu yang sempurna, sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, tanpa harus menjelekkan orang lain. Berhenti untuk menjelekkan orang lain, supaya hidup kita tidak diproses oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kami, hidup yang boleh mengatakan sesuatu yang baik, dan tidak mengangkat hidup kami di atas penderitaan orang lain. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi.